Bapak Yahweh, terima kasih atas anugerah-Mu bagi hidup kami semua. Kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan hari ini. Pada saat ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuliakan nama-Mu. Bapa, ampuni setiap kesalahan semua pelanggaran kami. Darah Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan, melayakkan kami. Dan kami rindu kebenaran dafar-Mu. Biar lawat kami semua dengan kebenaran-Mu. Kami membuka hati kami untuk kebenaran-Mu, biar kebenaran Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Bapa, terima kasih, urapi mempelai-Mu, karuniakanlah hikmat, wahyu, dan pengertian. Roh Kudus ambil alih pemberitaan dafar ini. Kuasa setan roh jahat coba menghambat, menghalangi pemberitaan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, kami ikat, tolak, singkirkan dari tempat ini. Kami semua dipagari, bahkan tempat ini dibentengi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami umat-umat-Mu siap untuk mau menikmati kebenaran-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Yahweh baik bagi kita, umat-umatnya, yang hari ini tentu kita hadir di tempat ini bukan karena memang kekuatan kita sendiri atau kemauan kita sendiri, tetapi karena memang ada dorongan Roh Kudus atau kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita boleh ada di tempat ini. Amin. Artinya tidak ada satupun yang kebetulan. Sebagai orang-orang percaya, umat-umat kepunyaan milik Bapa Yahweh Elohim sendiri, kita banyak mengalami persoalan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya bahwa memang ketika kita sudah di dalam Tuhan, bahwa bukan berarti kita tidak ada masalah yang terjadi dengan kita. Ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, bukan berarti kita tanpa pergumulan. Justru ketika kita mengenal Tuhan, ada hal-hal yang memang harus kita lewati. Ada hal-hal yang harus kita lalui. Tapi kabar baiknya bagi kita orang-orang yang percaya, kita tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Amin. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kesaksian Ibu tadi walaupun sudah berapa bulan Bu dirumahkan? 2 bulan dirumahkan. Tapi Bapa di surga, Bapa Yahweh luar biasa tetap memelihara. Kesaksian Ibu tadi sampai hari ini Tuhan pelihara. Itu dahsyat. Amin. Itu luar biasa. Dan memang Tuhan kita dahsyat. Nah saudara, mungkin kita lagi mengalami pergumulan ketika kita mulai setia dengan Tuhan. Ada orang atau hal-hal yang memang kita hadapi. Kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kita mulai dikucilkan, kita mulai diasingkan. Bahkan atau dengan kata lain kita mulai mengalami penolakan. Nah itu yang mungkin kita sementara hadapi. Dan sebagai anak-anak Tuhan memang yang kita sudah mengenal Tuhan, mengenal Bapa Yahweh Elohim, kita mengalami hal-hal yang seperti itu, atau memang hal-hal yang harus kita lewati. Amin. Hal-hal yang memang harus kita, mau tidak mau kita harus melalui hal itu. Tapi kabar baiknya bahwa kita tidak akan pernah melaluinya sendiri. Ada Tuhan yang sudah berfirman bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Ada Tuhan yang selalu berada bersama-sama dengan kita. Ada Bapa Yahweh Elohim, Tuhan yang mengasihi kita, yang berkata bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Bukankah firman-Nya berkata, Tuhan kita, Bapa Yahweh Elohim, penjaga Israel, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia ada bersama-sama dengan kita. Keluar masuk kita dijagai, dilindungi, dipelihara. Amin. Sehingga masalah apapun yang sementara kita lewati, kita akan bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Amin. Nah sekarang sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai umat yang setia dengan Bapa Yahweh Elohim, apa masalah yang kita hadapi? Adakah kita mungkin mengalami penolakan saat ini? Nah kita pernah mungkin melewati hal seperti itu. Kita bahkan kehilangan saudara-saudara kita, kehilangan teman-teman kita,
yang dulunya begitu setia, begitu dekat dengan kita, tetapi ketika kita mulai nyatakan diri bahwa kita ini anak Tuhan, saya mau setia dengan Tuhan, dan kita mungkin melihat betapa yang dulunya ada bersama-sama dengan kita mulai menjauh. Tapi itu memang hal yang banyak kali terjadi, bahkan memang harus kita lewati. Kenapa? Karena memang kita berbeda. Amin. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Nah, menjadi milik kepunyaan Tuhan, memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, harus mau melewati apapun yang terjadi di depannya. Amin. Walaupun memang mengalami banyak penolakan, orang-orang mulai menjauh, lingkungan di sekitar kita mulai mungkin mengucilkan kita. Tetapi saudaraku, kita harus melewati hal itu. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, kita akan melihat pembacaan sebentar dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Mengapa itu terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal itu? Nah, saya mengajak kita semua buka kitab suci kita. Kita akan membaca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini bicara tentang Yeftah. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita membaca kebenaran Tuhan ini secara bergantian. Ayat yang ke-11 kita akan membacanya bersama-sama. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11 kita baca bergantian. Ayat 1, adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead memberikan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dengan keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Yahweh menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, demi Yahweh yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti kata kamu itu. Ayat 11 sama-sama. Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Yahweh di Mizpah. Kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Nah, saudaraku, hari ini saudara kita akan belajar dari kebenaran Tuhan ini. Seperti yang saya katakan tadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, tema yang akan kita atau yang menjadi tema kita hari ini adalah ketika kita mengalami penolakan. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi tentang Yeftah, Yeftah sebenarnya mengalami penolakan dari saudara-saudaranya sendiri. Ada sesuatu yang dia alami, ia memang menjadi latar belakangnya siapa dia sebenarnya, sehingga membuat dia tidak diterima. Sehingga dia harus mengalami penolakan, saudara-saudaranya tidak terima dengan dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga dia harus lari. Dia harus pergi menjauh dari keluarganya, hanya karena memang keluarganya tidak menerima dia, saudara-saudaranya tidak menerima dia.
Dan itu yang terjadi dengan Yefta. Dia ditolak. Nah, pertanyaannya saat ini, apakah kita juga pernah mengalami atau sementara mengalami keadaan seperti yang Yefta alami? Yefta ditolak. Apakah saat ini juga kita mengalami hal yang sama? Ketika kita mulai kenal Tuhan, ketika kita mulai setia dengan Tuhan, ketika kita mengambil tindakan, mengambil keputusan, saya mau setia dengan Tuhan, saya mau memuji, memuliakan Tuhan, saya mau menjadi penyembah Bapa Yahweh Elohim. Apakah karena hal itu kita mengalami penolakan saat ini? Apakah kita mulai dikucilkan? Jawabannya sebentar kita akan lihat di dalam kebenaran Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ada yang harus kita ketahui di sini, yang kalau kita mengalami penolakan, kita harus tahu apa sih yang membuat sehingga mereka menolak kita. Apa sih yang terjadi? Apa yang ada dalam diri kita sehingga membuat orang-orang di sekitar kita, bahkan teman kita, saudara kita, mungkin keluarga kita juga mulai meninggalkan, mulai menolak saudara dan saya, menolak kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa mengapa terjadi penolakan. Yang pertama yang harus kita tahu, kalau kita lihat dari kebenaran yang sudah kita baca tadi tentang Yefta, yaitu karena kita berbeda. Karena ada sesuatu yang berbeda yang ada dalam diri Yefta sehingga dia tidak diterima. Dia ditolak. Dia sudah menjadi berbeda dengan keluarganya. Nah, coba kita lihat di dalam kitab Hakim pasal 11 ayat 1 dan 2 tadi. Saudara perhatikan baik-baik, saya bacakan untuk saudara. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Nah, beda. Apa yang dialami Yefta atau kehidupannya jelas berbeda. Latar belakangnya beda sekali dengan saudara-saudaranya. Yefta harus dikucilkan, dia harus ditolak. Yang pertama, memang dia seorang yang perwira gagah perkasa. Firman Tuhan mencatat Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia seorang yang gagah perkasa, dia seorang pahlawan. Namanya seorang pahlawan berarti dia mempunyai keberanian. Ada hal-hal yang dimilikinya, yang ada dalam dirinya, sehingga dia dikatakan seorang pahlawan. Dia seorang pemberani, seorang yang berani mengambil keputusan. Namanya pahlawan ya. Seorang yang berani bertindak, berani berjuang. Nah, itu Yefta. Nah, ada juga bahwa dikatakan di dalam pembacaan tadi, Yefta ini anak seorang perempuan sundal, sehingga dia harus dikucilkan. Dia tidak diterima hanya karena kekurangannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, tetapi ternyata hal itu membuat dia harus ditolak, harus dikucilkan. Saya yakin di dalam diri kita ada hal kelebihannya, ada hal kekurangannya. Tapi saya yakin ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan mulai membuat saudara dan saya mulai diubahkan. Mulai memulihkan kehidupan kita. Karena memang hidup kita dari gelap dibawa kepada terang. Jelas kalau kita sudah dibawa kepada terang Tuhan, hidup kita mulai berjalan dalam terang kebenarannya. Nah, kalau berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan, berarti hidup kita mulai mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kebenarannya berkuasa memulihkan kehidupan kita. Amin. Hidup kita terus mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa yang terjadi, pertama, mengapa harus ada penolakan? Karena memang berbeda. Kita berbeda dengan orang dunia. Dulu kita memang seperti itu. Kita diterima dulu karena memang kita sama. Kita masih dunia. Kita belum bertobat. Kita belum kenal Tuhan. Tetapi ketika kita kenal Tuhan, maka mulai ada penolakan. Kita harus tahu karena kita sudah berbeda. Amin. Kita berbeda. Lingkungan kita mulai menolak kita. Orang-orang di sekitar kita mulai menolak kita. Karena ada sesuatu yang berbeda dalam diri. Amin. Tapi engkau tidak perlu takut. Karena ada
pribadi yang luar biasa. Dia Tuhan yang menyambut engkau, yang menerima engkau. Amin. Yang ada dalam hidupmu, yang kau walaupun orang-orang meninggalkanmu, tetapi dia menyambutmu, dia menerimamu, menyertaimu, memelihara hidupmu. Amin. Kau tidak perlu takut karena yang memelihara hidupmu adalah Tuhan. Yang memberi kesehatan kepadamu adalah Bapa Yahweh sendiri. Bukan orang-orang di sekitarmu. Tapi Tuhan yang akan memelihara, memberi kesehatan, kekuatan, memberi apa yang kau butuhkan. Tidak perlu takut ditolak. Amin. Tidak perlu takut kalau mengalami seperti itu. Ya jelas karena memang kita sudah berbeda. Jangan takut kalau kita sudah berbeda. Ada orang kan ketika dia mulai kenal Tuhan, mulai diasingkan. Wah, saya sudah mulai diasingkan. Akhirnya balik lagi. Akhirnya kembali lagi kepada dunia. Hari ini saya mau ingatkan. Jangan lakukan hal yang seperti itu. Jangan takut kalau engkau sudah ditolak. Jangan takut berbeda. Amin. Ada Tuhan yang luar biasa yang menyambut hidupmu, yang akan menuntun memelihara hidupmu. Hari-hari seperti ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, justru kita harus berbeda dengan dunia. Amin. Kita harus berbeda, walaupun memang mengalami penolakan, tapi kita harus berbeda dengan dunia. Kalau engkau ingin melihat Tuhan memelihara hidupmu, ingin melihat bahwa Tuhan memberkatimu, Tuhan memberi kesehatan kepadamu, engkau harus berbeda dengan orang dunia. Orang dunia mulai lupakan Tuhan. Engkau harus ingat Tuhan. Cari Tuhan. Setia dengan Tuhan. Amin. Engkau harus berani. Yefta seorang pahlawan. Walaupun memang latar belakangnya tidak baik. Dia seorang anak perempuan sundal yang membuat dia harus dihina, harus diejek. Mungkin kita diejek, dihina karena kebenaran Tuhan. Tidak perlu takut kalau kita berbeda. Justru kita harus beda dengan dunia. Karena kita tahu Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Amin. Tidak perlu takut keadaan yang seperti ini. Tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Tuhan yang menjamin engkau. Amin. Dia yang menjamin engkau. Kesehatanmu engkau tidak dapatkan dari orang-orang di sekitarmu. Kesehatanmu tidak engkau dapatkan dari keluargamu, tidak. Hanya Tuhan saja yang akan bisa mampu memberi kesehatan itu kepadamu. Sekuat apapun orang menjaga kesehatannya, kalau bukan Tuhan yang pelihara dia, maka sia-sia. Amin. Walaupun memang penting kita jaga kesehatan, penting kita menjaga supaya kita sehat, makan makanan bergizi, berolahraga, itu baik. Tetapi menjadi dahsyat luar biasa kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Malah akan menjadi suatu kebinasaan, suatu penghukuman kalau kita tinggal mengandalkan hal-hal yang lahiriah saja. Silakan hidup sehat, pola hidup sehat, tapi jangan lupa Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kita kesehatan. Amin. Tapi bukan berarti kita percaya Tuhan pelihara saya, Bapak Yahweh jamin kesehatan saya, lalu kita hidup seenaknya tanpa mau hidup sehat. Itu salah juga. Kita harus tetap memelihara hidup, pola hidup sehat, dan juga harus tetap mengandalkan Bapak Yahweh. Amin. Nah, kita berbeda dengan dunia. Kalau kita setia dengan Tuhan, rajin ibadah, kita sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh Elohim, janjinya orang yang beribadah, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, sakit penyakit dilalukan. Amin. Bisa saja kita lemah, kita sakit karena memang keadaan kita, tapi janjinya Tuhan tidak akan biarkan kita. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Amin. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Dalam kondisi lemah pun kita tetap dipelihara Tuhan. Kita tidak perlu takut. Bapak Yahweh tetap menyertai kita, sehingga dalam kondisi lemah pun kita tetap memiliki pengharapan. Bapak Yahweh bersama dengan saya dan saudara. Amin. Tidak perlu takut. Nah, itu yang pertama. Kita, saudaraku, mengalami penolakan jelas karena kita berbeda. Tapi tidak perlu takut. Tetaplah mau berbeda dengan dunia walaupun kau mengalami penolakan. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku, yang kita coba kita lihat lagi
masih dalam yang pertama tadi, kita lihat Kejadian 37 ayat yang kedua. Kejadian 37 ayat 2, silakan dibacakan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Ayat 20, sorry saya. Ayat 20. Ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, kalau kita baca tentang kisah Yusuf ini, Yusuf juga memang ditolak oleh saudara-saudaranya. Yusuf juga mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam dirinya. Dia harus ditolak oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Memang karena dia beda. Ada hal yang berbeda antara dia dengan saudara-saudaranya. Waktu dia belum menerima sesuatu atau visi dari Tuhan, saudaranya tidak ada masalah dengan dia. Tapi ketika sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan mulai ada di dalam dirinya, membuat satu perbedaan antara dia dengan saudara-saudaranya, mulai dia mengalami penolakan. Bahkan dia mau direncanakan dibunuh. Tapi apakah Yusuf berhenti? Tidak. Dia tidak takut. Dia tetap melihat apa yang Tuhan berikan kepadanya, visi yang Tuhan berikan. Nah, itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang coba kita lanjut kepada yang kedua. Mengapa saudaraku kita mengalami penolakan? Yang kedua yang saya catat di sini, karena kebencian. Kita masih lihat di dalam kitab Kejadian pasal 37, saudara. Kejadian pasal yang ke-37, saya membacanya untuk saudara dalam ayatnya yang keempat dan kelima. Saudara perhatikan baik-baik. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 4 sampai 5. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena ada kebencian. Mulai timbul kebencian di dalam hati saudara-saudaranya Yusuf. Kakak-kakaknya semuanya mulai membenci dia. Mereka mulai benci, bahkan lebih benci lagi ketika mereka tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Yusuf yang Tuhan sudah berikan dalam dirinya. Waktu mereka lihat ayahnya begitu mengasihi dia, mulai ada kebencian. Dan ketika mereka lihat lagi ada sesuatu yang rohani, yang luar biasa dalam dirinya, lebih benci lagi saudara-saudaranya itu. Dan membuat Yusuf harus ditolak. Kita lihat kalau kita mengalami penolakan karena orang memang tidak suka dengan kita. Ada kebencian. Dan apa yang membuat mereka benci dengan kita? Karena sesuatu yang di dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani, yang luar biasa. Amin. Karena kita mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin. Ketika kita mau setia, mau sungguh-sungguh, bahkan menjadi pemuji penyembah Bapa Yahweh, orang-orang mulai membenci. Tapi tidak perlu takut. Amin. Tidak perlu takut walaupun engkau dibenci, tetap di dalam Tuhan. Janjinya ada di dalam hidupmu, jadi bagian hidupmu. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Yang kedua. Nah, selanjutnya saudaraku, mengapa terjadi penolakan? Ya, saudaraku, kita lihat ayat tadi juga. Ada iri hati di sana. Coba kita lihat ayat 11, saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Hampir sama juga dengan kebencian. Nah, iri hati membuat ada penolakan. Makanya jangan sampai ada iri hati di dalam diri kita. Amin. Jangan sampai ada iri hati. Bisa akan terjadi kita juga menolak orang lain kalau ada iri hati dalam diri kita. Iri hati membuat terjadi penolakan. Kebencian membuat terjadi penolakan. Kalau kita benci dengan orang lain, kita pasti tidak mau menerima orang itu.
Kalau kita iri dengan orang lain, kita pasti akan mulai menolak orang itu. Kita tidak mau dengan dia. Jangan ada kebencian, jangan ada iri hati. Amin. Kalau kita lihat orang-orang itu, akan saudara-saudara kita mulai diberkati Tuhan, jangan iri hati. Kalau kita mulai lihat dia mulai diangkat Tuhan, jangan iri hati. Doakan terus, dan saya yakin dan percaya engkau juga pasti akan diangkat Tuhan. Amin. Jangan ada kebencian, jangan ada iri hati. Penolakan terjadi karena adanya iri hati. Nah, orang iri hati merasa bahwa karena dia lihat orang itu mulai lebih dari saya. Nah, seperti itu. Dan akhirnya mulai iri hati. Tuhan tidak mau hal seperti itu. Amin. Nah, jangan ada iri hati, jangan ada kebencian. Terjadi penolakan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 hal tadi yang sudah kita lihat karena berbeda. Makanya jangan takut kita berbeda. Kita memang harus berbeda dengan dunia. Kita harus berbeda dengan pola hidup dunia. Walaupun ditolak, tetap tampilkan perbedaan dengan dunia. Kita anak-anak Tuhan harus berbeda dengan dunia. Amin. Harus berbeda. Ibadahnya pun berbeda dalam arti bahwa kalau orang dunia tidak sungguh-sungguh, kita harus sungguh-sungguh. Amin. Jangan ada kebencian. Kalau sifat dunia memiliki kebencian sehingga ada penolakan, jangan ada kebencian dalam diri kita. Tetap ada kasih Bapa Surgawi dalam diri kita. Amin. Miliki kasih Tuhan. Jangan ada iri hati. Iri hati membuat penolakan terjadi. Tuhan tidak pernah menolak. Dia selalu menyambut orang berdosa pun dia sambut. Amin. Jangan ada iri hati. Terjadi penolakan. Itu yang terjadi. Nah, saudaraku, mari kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita harus tahu kalau kita mengalami satu penolakan, entahkah keluarga kita menolak kita, teman-teman kita mulai menolak kita, entahkah lingkungan kita mulai mengasingkan, mulai menolak kita. Saudaraku, karena seperti 3 hal tadi yang terjadi, karena memang ada perbedaan, ada kebencian, ada iri hati. Saudara, kita harus tahu mengapa kita harus ditolak. Kita harus tahu engkau dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang pilihan Bapa Yahweh Elohim. Kita telah dipilih sama seperti Yefta. Dia orang pilihan Tuhan. Dia sudah memang dipilih, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukan suatu kebetulan ketika tua-tua Gilead itu datang mencari dia. Waktu Israel mengalami masalah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia dicari, mau dipanggil kembali, dibawa kembali, kalau boleh pimpin kembali bangsa Israel untuk berperang melawan Bani Amon. Karena memang Yefta sudah dipilih, itu bukan suatu kebetulan. Dia memang sudah masuk pilihan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami hal yang seperti itu, kita harus tahu kamu memang adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Orang-orang yang mengalami hal-hal yang seperti itu, sebenarnya mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang pilihan Bapa Yahweh. Keluarga di tempat ini, ibu-ibu yang kekasih, bapak yang kasih, keluarga tuh yang di sini semuanya, anak-anak sampai cucu semua orang pilihan Tuhan. Amin. Jangan takut, engkau orang pilihan Tuhan. Jangan lemah, jangan kecewa. Kalau mengalami hal yang seperti itu, engkau orang pilihan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami penolakan? Ada 2 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, terus perkatakan perkataan yang mengandung iman di dalam dirimu. Kalau kita lagi mengalami situasi seperti itu, jangan lemah. Jangan katakan kata-kata yang melemahkan dirimu sendiri. Tapi terus katakan perkataan yang mengandung iman. Amin. Perkataan yang mengandung iman seperti apa? Coba kita lihat contoh-contohnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita buka dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya bacakan untuk saudara. Perhatikan baik-baik. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita baca mulai ayat yang ke-26. Saudara perhatikan.
Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Elohim yang hidup? Ayat 27, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Coba kita lihat ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 34, perhatikan baik-baik. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini sesuatu yang menarik. Ketika Daud datang dan dia lihat keadaan orang Israel dalam peperangan, kakak-kakak Daud berusaha menolak dia. Bahkan ketika dia datang juga, saudaraku, terdengarlah kepada Saul, dan Saul berkata kepada dia, tidak mungkin engkau bisa mengalahkan Goliat. Engkau ini masih muda. Goliat itu sudah pengalaman. Dia sudah biasa di medan pertempuran. Sudah terlatih. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Mulai ayat 34 tadi. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Ini Daud. Ketika ditolak, perkatakan perkataan yang mengandung iman dalam dirimu. Amin. Jangan lemah, kau harus kuat. Jangan ketika mulai dilemahkan, iya akhirnya imanmu juga lemah. Mulai mundur, mulai lemah. Untuk bisa menghadapi penolakan, perkatakan perkataan yang mengandung iman. Amin. Perkatakan perkataan yang mengandung iman. Ini penting. Bahkan di saat engkau lemah, perkatakan perkataan yang mengandung iman. Setan banyak kali mengintimidasi, menggugat hidupmu. Perkatakan perkataan yang mengandung iman. Amin. Kalau engkau mulai lemah, katakan, saya sehat. Di dalam nama Yesus saya sembuh. Saya kuat di dalam Tuhan. Kalau mulai datang hal-hal yang mengkhawatirkan, katakan, saya tidak khawatir. Tuhan memelihara saya. Amin. Amin. Engkau mulai ditolak, saya bersyukur kalau saya ditolak karena kebenaran Tuhan. Amin. Katakan perkataan yang mengandung iman. Kau akan melihat hal-hal yang luar biasa di dalam hidupmu. Nah, yang selanjutnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan. Masih di yang pertama tadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, coba kita lihat Matius pasal yang ke-15 ayat 23 dan 28. Ini tentang kisah seorang perempuan Kanaan yang menjadi percaya. Matius pasal yang ke-15 ayat 23, perhatikan saya bacakan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi.
Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesua, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan apa kata perempuan itu. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesua menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apalagi yang dikatakan perempuan ini? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Setiap kali dia tidak terima jawaban, bahkan ditolak, saudaraku yang kekasih, perempuan ini tidak pernah mundur. Dia perkatakan perkataan yang mengandung iman di dalam dirinya. Amin. Dia rela mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia tetap perkatakan iman. Dia tahu bahwa dia mau menerima mujizat dari Tuhan. Dia perkatakan perkataan dengan iman. Walaupun ditolak, walaupun bahkan tidak terima jawaban, dia tetap mau perkataan iman, perkataan yang mengandung iman. Dan apa yang terjadi? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Kalau engkau bicara iman walaupun engkau ditolak, Yesus akan berkata, besar iman. Amin. Dia akan menolong engkau. Amin. Yesus juga berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Dalam penolakan, perkatakan perkataan yang mengandung iman. Mujizat terjadi bagi perempuan ini. Firman Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Anaknya sembuh seketika itu juga. Nah saudara, coba bayangkan kalau ibu ini, perempuan ini, ketika dia ditolak lalu dia mundur. Bisakah mujizat terjadi? Tidak. Bisakah anaknya menjadi sembuh? Tidak. Tapi karena dia tidak menyerah, dia terus berkatakan perkataan yang mengandung iman. Akhirnya dia terima mujizat. Amin. Dia terima mujizat yang luar biasa. Itu yang Tuhan berikan dalam dirinya. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami penolakan? Yang kedua, coba kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-11 tadi. Kita kembali dalam pembacaan kita tadi. Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 saya bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Yahweh di Mizpah. Yefta bawa semua perkaranya di hadapan Bapa Yahweh Elohim. Caranya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menghadapi penolakan, bawa semua perkaramu itu di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Serahkan semuanya. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Masalahnya seringkali kita terus jatuh karena kita mengalami penolakan, kita tidak bangkit lagi karena kita tidak bawa perkara kita di hadapan Tuhan. Bawa perkaramu di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Bawa perkaramu, serahkan kepada Bapa Yahweh. Dia yang sanggup menolong engkau. Serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Serahkan semua persoalan hidupmu. Dia yang akan campur tangan. Dia akan menolong hidupmu. Apa persoalanmu saat ini? Adakah engkau ditolak? Bawa semua permasalahanmu di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Ketika engkau berlutut, engkau datang dan engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Percaya, bebanmu diangkat olehnya. Ini janji. Yesus berkata, aku akan beri kelegaan. Mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan. Datang kepada Tuhan semua yang mengalami penolakan. Yesus akan menerima engkau, akan menyambut engkau, akan membebak, melawat, akan memberkati hidup. Amin. Ini janjinya bagi kita. Hari ini kalau kita mengalami hal yang seperti itu, tetap setia dengan Tuhan. Jangan takut ditolak. Walaupun kita mengalami penolakan karena kita berbeda, jangan takut. Jangan pernah berhenti untuk berbeda dengan dunia. Kita harus beda dengan dunia. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita
harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita dibenci, walaupun karena iri hati, orang iri hati cemburu dengan kita, jangan takut, tetap maju dengan Tuhan. Amin. Tetap maju bersama dengan Bapa Yahweh. Engkau adalah orang pilihan Bapa Yahweh. Kau milik kepunyaan Bapa Yahweh Elohim. Perkatakan terus perkataan yang mengandung iman agar engkau tidak menjadi lemah jika engkau ditolak. Perkatakan terus perkataan iman. Dan bawa semua perkaramu, masalahmu di hadapan Bapa Yahweh. Mujizatnya ada bersama dengan hidup. Amin. Engkau akan melewati hal-hal yang kau harus lewati. Permasalahan yang kau harus lewati. Engkau lihat. Kau akan melihat bahwa orang-orang yang tadinya menolak, lingkungan yang menolak, mereka akan mencari hidup. Amin. Mereka akan bertanya, siapa Tuhannya? Kenapa? Walaupun kau sudah ditolak, sudah dihina, sudah diasingkan, tidak dipedulikan, tapi dia tetap enjoy saja, tetap sukacita, tetap diberkati, tidak ada masalah. Hingga orang bertanya, apa sih yang ada dengan dia? Itu yang akan membuat orang cari Tuhan. Amin. Apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi seperti itu? Walaupun sudah dikucilkan, enjoy saja. Dihina tetap enjoy saja, tidak membalas. Dibenci tidak membenci. Dijahatin berbuat baik. Apa sih yang dia miliki? Siapa Tuhan yang dia sembah? Orang akan berkata seperti itu. Dan di situ mereka akan tahu engkau punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tujuan dari semua hal itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Amin. Orang akan mulai melihat. Karena itu, lihat, tetap di dalam Tuhan, jangan takut ditolak. Tetap mau berbeda dengan dunia. Walaupun dibenci, walaupun ditolak, orang iri hati, tetap maju dengan Tuhan. Perkatakan terus perkataan yang mengandung iman. Perkatakan terus perkataan mengandung iman. Bawa semua perkaramu di hadapan Tuhan. Dan kau akan lihat, orang-orang yang tadinya menolak akan mencari Tuhan lewat kehidupan. Yang tadinya menolak, mereka akan diberkati lewat hidupmu. Yang tadinya menolak, mereka akan diberkati lewat cara hidupmu. Mereka akan mengalami pertolongan, keselamatan, mujizat lewat kehidupan. Amin. Kau akan dicari kembali sama seperti Yefta. Ketika dia ditolak, dia dicari kembali. Amin. Dia diterima kembali. Apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya? Untuk memelihara kehidupanmu, maka aku ada di sini. Dia dicari kembali. Dia dibutuhkan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi hari ini pelajaran kita bahwa kalau kita ditolak, jelas karena kita berbeda, jangan takut berbeda. Kita memang harus berbeda dengan dunia. Walaupun orang membenci kita, walaupun orang iri hati dan menolak kita, jangan takut. Kau adalah orang pilihan Tuhan. Hadapi dengan perkataan yang mengandung iman. Jangan lemah. Serahkan semua perkaramu di hadapan Bapa Yahweh. Kau akan melihat mujizat akan terjadi lewat kehidupan. Orang yang tadi menolak akan diberkati lewat kehidupan. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita. Kita mengucap syukur atas kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebenaran-Mu bagi kami hari ini. Kami bersyukur karena Bapa Yahweh baik. Bapa Yahweh luar biasa. Bapa Yahweh sungguh dahsyat. Kami telah menikmati kebenaran-Mu, meteraikan, sempurnakan kebenaran-Mu, mempelai tidak sempurna menyampaikannya. Roh Kudus yang menyempurnakan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ukir dalam lubuk hati kami, taruh kekuatan, kemampuan bagi kami untuk melakukan setiap kebenaran. Kami mau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ambil alih penyembahan kami saat ini. Urapi mempelai-Mu yang akan memimpin penyembahan. Roh Kudus jamah kami semua. Setan, roh jahat, penghambat, penghalang. Demi nama Adonai Yesus kami ikat, Tuhan singkirkan. Roh Kudus ambil alih penyembahan kami. Biar penyembahan kami menyatu dengan penyembahan di sorga. Terpuji Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Kami serahkan.